Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang para advokat yang membela kliennya itu tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Seperti kita ketahui bersama bahwa advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Juga ada advokat. Keempatnya ini merupakan penegak hukum. Dalam menjalankan profesinya, itu advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya seperti yang termuat di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Jadi seorang advokat itu memang itu tugasnya ataupun profesinya itu membela klien. Jadi kalau ada advokat membela kliennya, seorang tersangka ataupun terdakwa pelaku pembunuhan, itu bukan berarti advokat juga tersebut bisa disebut sebagai pembunuh. Itu tidak bisa. Begitu juga advokat ketika membela seorang tersangka atau terdakwa pelaku korupsi, maka bukan berarti advokat itu juga pelaku korupsi. Begitu juga ketika advokat membela pencuri, itu tentu tidak bisa disebut bahwa advokat tersebut sebagai pencuri. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Tentunya undang-undang advokat. Jadi ketika seseorang itu telah disebut advokat, tentunya sudah memenuhi ketentuan di undang-undang ini, seperti sudah disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Misalnya KTP-nya DKI, ya disumpahnya di pengadilan tinggi DKI. KTP-nya di Provinsi Banten, tentu disumpahnya di pengadilan tinggi Banten. KTP-nya di wilayah Jawa Barat, disumpahnya tentunya di pengadilan tinggi Jawa Barat, dan seterusnya. Jadi itu salah satu syarat sebagai advokat, itu telah disumpah di hadapan pengadilan tinggi. Selain disumpah juga sudah diangkat ataupun dilantik menjadi advokat oleh organisasi advokat. Dan ketika kita bersidang di pengadilan, itu kita wajib menunjukkan BAS atau berita acara sumpah, yang menunjukkan bahwa seseorang itu memang benar-benar advokat. Buktinya itu adalah BAS, berita acara sumpah, dan juga kartu advokat. Dan ini tentunya wajib juga, perlu juga ditunjukkan di setiap proses, jenjang proses hukum, misalnya di penyidikan maupun di kejaksaan, ketika mendampingi kliennya, ketika ketika polisi atau penyidik ataupun jaksa menanyakan apakah betul ini kita seorang, nah kita bisa menunjukkan bukti kita seorang advokat. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, itu juga dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum. Dan dalam menjalankan profesinya, advokat juga disebut sebagai officium nobile, atau profesi yang mulia. Dan ketika seorang advokat itu menjalankan profesinya, menjalankan tugasnya, dalam hal ini mendampingi kliennya, itu advokat itu memiliki hak imunitas. Seperti dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nah, jadi seorang advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selagi dia beritikat baik
Nah, ketika dia beritikat baik. Namun ketika dia tidak beritikat baik, misalnya ada obstruction of justice, tentu bisa saja seorang advokat itu dipidana. Sudah ada contohnya. Dulu ada advokat yang bernama FY, dan dia menjalankan tugasnya, profesinya sebagai advokat, mendampingi kliennya, yaitu waktu itu ketua DPR SN. Dan ternyata dalam mendampingi kliennya itu tidak memenuhi tidak membela hak-hak hukum dari kliennya, saudara SN itu. Tapi justru yang dilakukan adalah menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Karena itu waktu itu dan sampai saat ini masih menjalani hukuman pidana saudara FY karena menghalangi atau merintangi proses penyidikan. Oke, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan-tayangan kami saat ini maupun yang sebelum-sebelumnya. Bila dirasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus tayangan-tayangan kami selanjutnya yang mudah-mudahan sangat menarik. Terutama misalnya dalam berbagai kasus maupun masalah-masalah yang lainnya yang aktual, trending topik, ataupun liputan-liputan khusus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.